Menjadi seorang dokter merupakan profesi yang mulia, tapi lain halnya dengan dokter yang satu ini. Di desa ini, orang-orang yang berobat ke dokter bukannya sembuh, tapi malah menghilang. Bingung kan? Saya juga bingung. Ya, selamat datang di ED Random. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Amin. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Detak yang dirilis pada tahun 2021. Film ini gak ada hantu ataupun jump scare, tapi film ini akan membuat kalian bergidik ngeri. Kalian penasaran dengan film ini? Tonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di subscribe dan like, biar kami lebih semangat menceritakan alur film lainnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Cekisot. Film ini mengisahkan tentang seorang dokter yang bernama Jati yang ditugaskan untuk membuka praktek di sebuah desa pagar alas daerah Jawa Tengah. Para warga kampung sangat terkesima dengan penampilan dokter Jati yang so handsome. Wajahnya ganteng lah, 11-12 sama saya, dan dia juga berpendidikan tinggi. Warga kampung setempat menyambut hangat kedatangan dokter tersebut. Scene berpindah ke sebuah pasar tradisional yang dimana terdapat seorang perempuan cantik yang bernama Sukma. Sukma merupakan seorang penari lengger di desa itu. Saat Sukma sedang belanja sayuran, datanglah Udin yang seorang pemuda kampung setempat mendatangi Sukma. Udin sangat tergila-gila dengan kecantikan Sukma. Tidak lama kemudian lewatlah dokter Jati dan ia hendak membeli keler. Sukma pun ngalie ke arah dokter itu yang sedang membeli keler. Tapi rupanya Udin tidak terlalu suka dengan dokter Jati tanpa alasan yang jelas. Singkat cerita, kini Sukma sudah berada di sanggar tari lengger. Di sana rupanya banyak yang sedang berlatih tari lengger, salah satunya adalah Welas yang merupakan sahabat Sukma. Dan Welas memiliki adik laki-laki yang masih sekolah dasar bernama Bayu. Sementara itu, sebentar lagi Sukma akan dinobatkan sebagai penari lengger profesional. Sebelum penobatannya, dia akan tampil terlebih dahulu di hadapan para warga pada pukul 7 malam. Malam pun tiba, dan dengan santuinya Sukma melenggok-lenggokkan tubuhnya dengan luas. Selain para warga, dokter Jati pun turut melihat penampilan Sukma. Keesokan harinya, seorang warga yang bernama Prapto datang ke klinik dokter Jati. Dia sedang dilanda bengek plus engap dan muriang. Dokter Jati pun segera memeriksa Prapto. Saat mengecek detak jantungnya menggunakan stetoskop, dokter Jati malah terbuai dan terhanyut dengan detak jantungnya. Selesai diperiksa, dokter Jati pun menyarankan agar Prapto kurangi merokok dan dokter Jati pun memberikan obat racikannya untuk dikonsumsi oleh Prapto. Obat dan pemeriksaan itu gratis, tidak dibungut biaya apapun dan pajak ditanggung pemenang. Nyak moal beunghar we atuh eta dokterna. Tiba-tiba scene berpindah ke sebuah keluarga yang terdiri dari ibu, bapak, dan anak laki-laki. Keluarga itu sedang cekcok dan dibanjiri dengan derayan air mata. Dalam pertikaian itu, sang ibu menjadi korban kekerasan dan meninggoy dunia. Dan ternyata itu hanya sebuah mimpi dokter Jati. Dan mimpi itu adalah masa lalu dokter Jati dan hingga kini ia sangat trauma dengan kejadian itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat dokter Jati sedang dinner, terdengar suara ketukan pintu. Dokter Jati pun segera membuka pintu dan ada salah satu warga yang terluka digotong ke klinik itu. Dan ternyata itu adalah Prapto yang terluka di bagian dadanya.
dan entah apa penyebabnya. Dokter Jati pun segera melakukan pertolongan pertama pada Prapto dan mengobati lukanya. Karena kondisi Prapto masih kritis, Dokter Jati pun menyuruh para warga untuk pulang saja dan Prapto akan dirawat di klinik. Dan jika Prapto belum sadar sampai nanti malam, Prapto akan dibawa ke rumah sakit yang di kota yang alat-alatnya lebih mumpuni. Setelah para warga pulang, ternyata Dokter Jati tidak sebaik yang mereka kira. Dia adalah psikopat berdarah dingin maksudnya. Aksi dokter pun dimulai. Kini Prapto sudah sadar tapi dia tidak berdaya dan tidak bisa bergerak. Sebelum aksi dimulai, Dokter Jati pun memotret terlebih dahulu korbannya. Kemudian Dokter Jati menjelaskan fakta-fakta tentang jantung manusia kepada Prapto karena Dokter Jati sangat terobsesi dengan jantung manusia. Dokter Jati berkata, jantung manusia berdetak 70 kali setiap menit, dan jika dalam keadaan takut, maka jantung akan berdetak 200 kali setiap menit. Selain itu, hal yang paling menarik dari jantung adalah jantung manusia masih bisa berdetak walaupun sudah dikeluarkan dari tubuh. Aksi pun dimulai dengan diiringi sebuah lagu yang disetel di radio. Dokter Jati menyayat dada Prapto dengan perlahan dan membedah dada Prapto. Lalu kemudian jantung Prapto itu diangkat dan dimasukkan ke dalam keler yang berisi air. Keesokan harinya Prapto pun dimakamkan dan warga tidak menyangka dengan kepergian Prapto. Udin yang kurang suka dengan Dokter Jati pun curiga kepada Dokter Jati. Karena kemarin luka Prapto itu ada di pinggir dada, tapi kenapa jahitannya ada di tengah dada? Bislah, percaya saja sama yang sarjana. Siang harinya ada lagi pasien yang datang ke klinik tersebut. Pasien itu adalah Bayu yang diantar oleh Welas. Bayu mengalih penyakit tetelo. Dan seperti biasa, Dokter Jati pun memeriksanya dan kembali terbuai dan terhanyut oleh detak jantung. Selesai diperiksa seperti kejadian yang sudah-sudah. Dokter Jati memberikan obat racikannya dan tidak dipungut biaya apapun. Dan jika minggu depan masih karaos eta panyawat, kudu balik deui ke klinik. Sukma. Mari, Dok. Singkat cerita, malam pun tiba. Seperti biasa di sanggar menggelar acara tari lengger dari para calon penari profesional. Semakin kesini tarian Sukma semakin luas. Dokter Jati pun datang lagi menyaksikan pagelaran tersebut. Badan saya nggak enak. Setelah acara selesai, seorang warga yang bernama Pak Ijo merasa tidak enak bodi. Di perjalanan pulang, ia bertemu dengan Dokter Jati. Dokter Jati menanyakan obat yang dia kasih sudah diminum. Pak Ijo pun menjawab sudah. Kemudian Dokter Jati menawarkan tumpangan kepada Pak Ijo, tapi Pak Ijo menolaknya. Dan seketika Pak Ijo pun pingsan. Dokter Jati akhirnya membawa Pak Ijo ke rumahnya. Dan seperti biasa, Dokter Jati mengambil jantung Pak Ijo. Sejak kedatangan Dokter Jati, banyak warga kampung yang menghilang. Para warga merasa ketakutan dan mengaitkan ini dengan hal-hal mistis. Lagi-lagi Udin curiga dengan Dokter Jati karena ia percaya bahwa Dokter Jati adalah pembawa sial bagi kampung ini. Kalau ngomong jangan sembarang tanpa bukti gitu. Wes. Malam harinya, Mbok Girah yang merupakan pelatih tari lengger menyuruh Sukma untuk pergi ke sungai karena besok adalah hari pelantikan Sukma menjadi seorang penari lengger. Sebelum itu, Sukma harus pergi dulu ke sungai lalu memanjatkan doa agar mendapatkan indang. Katanya setiap penari lengger itu punya indang, dan indang adalah hal gaib yang dapat melindungi diri dari segala kejahatan. Sukma pergi ke sungai dengan diantar oleh Welas. Sesampainya di sungai, Sukma pun memanjatkan doa. Sementara itu, Dokter Jati membuang jasad korbannya di sungai. Saat Sukma sedang memanjatkan doa, Sukma dan Welas mendengar sesuatu yang jatuh ke sungai. Mendengar hal itu, Sukma dan Welas segera bergegas pergi dari sungai dan pulang. Ya banyak warga yang tiba-tiba hilang.
Keesokan harinya, terlihat semua orang di sanggar sedang sibuk untuk mempersiapkan acara penobatan Sukma sebagai penari lengger. Acara itu akan diadakan di balai kota. Para warga sangat antusias akan hal itu, karena keberadaan penari lengger di sebuah desa dianggap sebuah simbol kesuburan dan suatu bentuk perlindungan. Sementara itu, Bayu yang baru pulang dari sekolah bertemu dengan Dokter Jati. Dokter Jati pun menawarkan tumpangan pada Bayu dan ia mengatakan akan pergi ke balai kota juga. Tanpa pikir panjang, akhirnya Bayu pun ikut dengan Dokter Jati. Di perjalanan, ternyata Dokter Jati sudah menyiapkan obat bius yang akan disuntikan pada Bayu. Sementara itu di balai kota, Welas sudah menunggu Bayu berjam-jam tapi tidak kunjung datang. Welas mulai panik karena Bayu belum pulang dari sekolah. Ia pun segera mencari Bayu ke sanggar sampai pergi ke rumah gurunya Bayu. Ke setiap sudut kampung Welas mencari Bayu tapi tidak kunjung ketemu. Welas khawatir karena banyak warga kampung yang menghilang secara misterius. Dan ternyata Bayu sudah ada di klinik Dokter Jati dan akan dieksekusi oleh Dokter Jati. Welas yang pantang menyerah pun mencari Bayu ke rumah Dokter Jati. Dokter Jati berpura-pura tidak tahu dan akan membantu Welas mencari Bayu dan mengantarnya pulang ke sanggar. Aku udah cari kemana-mana. Tanpa alasan yang jelas, setiap Dokter Jati melihat Sukma, jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Mungkinkah ini cinta? Tai lediklah cinta. Sepulangnya dari sanggar, Dokter Jati terus terbayang sosok Sukma. Dokter Jati seperti melihat Sukma menari lengger di hadapannya dan hal itu membuat jantung Dokter Jati berdetak kencang. Untuk ngabang-brangkeun rasa itu, Dokter Jati menculik para warga dan mencabut jantungnya lalu dimasukkan ke dalam keler. Setiap manusia. Kasus menghilangnya para warga semakin santer terdengar dan membuat para warga semakin ketakutan. Sampai-sampai tidak ada yang berani keluar rumah. Momen penobatan Sukma pun digelar. Sebelum Sukma tampil di publik, Sukma merasa grogi. Sedangkan Welas yang kalengitan adiknya merasa hopeless dan tidak ada semangat hidup. Namun Sukma dikuatkan oleh Mbok Gira. Sebagai penobatan seorang penari lengger, Mbok Gira memberikan tusuk konde pada Sukma. Setelah tusuk konde dipasang, Sukma merasa overpower dan percaya diri and no insecure. Setelah itu Sukma naik ke atas panggung dan menari di hadapan publik. Dokter Jati yang menyaksikan acara itu merasa engap dadanya. Sukma pun menarik Jati ke tengah panggung dan menari bersama. Dan hal itu membuat Dokter Jati semakin tidak karuan. Setelah resmi menjadi penari lengger, kini Sukma sering tampil di publik dan selalu mengadakan acara di sanggarnya. Pada saat itu Sukma yang sedang menari kerasukan roh Indang sehingga Sukma tampil lebih amazing. Sehingga hal itu membuat Sukma menari kalang kabut. Walaupun pada saat itu Dokter Jati tidak hadir, tapi ia melihat bayangan Dokter Jati sedang menculik warga dan melakukan aksi kejahatannya. Tidak lama kemudian Sukma pun pingsan. Akhirnya Sukma pun dibawa ke klinik Dokter Jati. Karena Sukma tak kunjung sadar, Dokter Jati menyarankan Sukma untuk menginap di klinik dan menyuruh mereka untuk pulang. Mbok Girah yang khawatir dan merasa dokter itu tidak baik dan menyembunyikan sesuatu. Tapi aki-aki yang di sebelahnya bilang kalau Sukma sudah punya Indang jadi dia akan terlindungi dari segala mara bahaya. Akhirnya Sukma pun sadar. Karena Sukma sudah memiliki Indang, Sukma mengetahui cara membuka ruangan rahasia Dokter Jati. Di ruangan tersebutlah tempat Dokter Jati melakukan eksekusi terhadap para korbannya. Betapa ruasnya Sukma ketika melihat keler berisi jantung manusia dan di sampingnya ada foto setiap korbannya. Sukma semakin dikagetkan ketika melihat foto Bayu ada di sana. Sukma tidak menyangka di balik penampilan Dokter Jati yang baik, ternyata dia merupakan pembunuh berantai dan psikopat berdarah rendah. Hampir saja Sukma ketahuan oleh Dokter Jati.
Sukma yang sudah mengetahui semuanya ketakutan dan meminta izin pulang. Sementara itu Dokter Jati yang sangat perfeksionis mengetahui kalau posisi foto Bayu bergeser posisi. Hal ini menandakan kalau Sukma telah masuk ke ruangan ini. Dokter Jati pun bergegas mengejar Sukma. Dia tidak mau kejahatannya terbongkar dan diketahui oleh orang-orang. Saat lampu mobil dihurungkan, Sukma ngagoak dan langsung berlari ke dalam leuweung. Sukma terus bersembunyi dari Dokter Jati. Tapi film berkata lain. Mau sekeras apapun Sukma bersembunyi, dia akan tertangkap oleh Dokter Jati. Pada akhirnya Sukma tertangkap dan dibawa kembali ke klinik. Namun Dokter Jati tidak bisa berbuat apa-apa karena jantungnya berdetak sangat kencang setiap melihat Sukma. Saking kesalnya, dia pun ngagubrakeun lemari yang berisi koleksi jantungnya hingga pabalatak. Sukma yang melihat hal itu hanya bisa gogoakan saja. Dokter Jati mengatakan kalau ini semua gara-gara Sukma. Kemudian Dokter Jati mengambil pisau kecil dan menusukkannya ke jantungnya sendiri. Sebelum tewas, Dokter Jati pun menusuk perutnya Sukma dan keduanya tewas bersamaan. And film pun berakhir. Dan itulah seluruh alur cerita film Detak. Film yang menurut saya cukup mengerikan, apalagi adegan pas membongkar dada manusia dan sayat-sayatan. Tapi di film ini korbannya rata-rata cowok, gak ada cewek satupun. Mungkin ini berkaitan dengan masa lalu Dokter Jati yang dimana ayahnya telah membunuh ibunya Jati. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, kalau kalian cuma bengek alias batuk atau muriang, jangan ke dokter. Cukup beli Mixagrip, flu, dan batuk di warung terdekat. Saya Ede pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat selalu. Bye-bye.